Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan ya. Semuanya atas berkat rahmat Allah saja. Alhamdulillah, di tayangan yang ini kita dapat berjumpa kembali di dalam channel Bela Diri Laduni dan Pengobatan Perguruan Cakra Raksa Buana. Alhamdulillah, di dalam tayangan yang ini Perguruan Cakra Raksa Buana, Perguruan Ilmu Bela Diri Laduni dan Pengobatan Karomah Kanjeng Sunan Kalijaga, insya Allah di tayangan yang ini akan saya sampaikan tentang penjelasan dan penggunaan serta manfaat dari murid level 5 tingkatan ke-93 ya. Di tayangan sebelumnya saya sudah sampaikan tingkatan 90, 91 dan 92 ya. Tingkatan 90 Nur Kala Cakra, tingkatan 91 Cakra Pancawarna, dan 92 Nur Kala Cakra Komarageni. Dan di tayangan yang ini akan saya sampaikan tingkat ke-93 ya, namanya Cohyo Lebur Saketi ya. Tayangan yang ini saya khususkan untuk para murid perguruan Cakra Raksa Buana dimanapun berada. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat sebagai buah dari bimbingan secara jarak jauh untuk para murid hingga dapat mengamalkannya seperti itu ya. Namun sebelum saya sampaikan tentang bimbingan ilmu ya, tentang ilmu bela diri Cohyo Lebur Saketi, tiada lain yang lebih utama, marilah kita panjatkan puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmatnya kita semuanya dapat umur panjang, dapat kesehatan dan dapat keselamatan, masih dalam keadaan sehat walafiat dalam kesempatan kali ini. Dan bagi yang sedang sakit, semoga Allah angkat sakitnya dan diganti dengan kesembuhan. Bagi yang sedang mengalami kesulitan, semoga Allah memberikan kemudahan dan solusi. Semuanya atas rahmat Allah saja, maka wajib bagi kita bersyukur, bersabar dan bertawakal di dalam hidup ini. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan agung Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat bimbingannya, berkat teladannya, kita semua mudah-mudahan mampu mengikutinya, dan dengan keberkahan beliau mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir. Salam untuk para guru-guru semuanya yang tersambung kepada Karomah Kanjeng Sunan Kalijaga, dan salam kepada para pecinta dan pengamal ilmu kebatinan, khususnya yang tersambung kepada Karomah para wali semuanya ya. Mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam syiar Islam. Semoga Allah ridho kepada kita semuanya. Baik, di dalam kesempatan yang ini saya akan sampaikan khusus untuk para murid Cakra Raksa Buana, dan bagi yang umum yang belum tergabung ke perguruan Cakra Raksa Buana, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi wawasan atau pengetahuan tambahan seperti itu. Dan bagi para murid Cakra Raksa Buana, mudah-mudahan dapat dicerna, dapat diteliti, dan dapat dipelajari. Dan mudah-mudahan setelah mendengarkan tayangan yang ini, para murid yang sudah sampai kepada murid level 5, murid khusus ya, tingkatan ke-93 Cohyo Lebur Saketi, mudah-mudahan para murid dapat mengamalkannya di jalan Allah seperti itu ya. Baik, saya sampaikan tingkatan ilmu ke-93 namanya Cohyo Lebur Saketi. Ilmu ini diturunkan hari Selasa malam ya, Selasa malam ya. Ilmu ini diturunkan pada hari Selasa malam atau malam Rabu ya, berarti jam 2 pagi waktu tahajud, tepatnya tanggal 19 Mei tahun 2020 ya. Ilmu Cohyo Lebur Saketi diturunkan Selasa malam ya, atau waktu tahajud jam 2 pagi ya, tanggal 19 Mei tahun 2020.
Insya Allah ilmu ini diturunkan tiada lain pasti membawa hikmah dan manfaat bagi kita yang mau mengamalkannya di jalan Allah, untuk penjagaan diri dan untuk menolong orang lain, seperti itu. Di dalam tingkatan ini memiliki dua fungsi. Satu, bela diri, dan yang kedua adalah pengobatan. Nah, kita bahas satu-satu. Tata cara mengaktifkan cahya lebur sakti adalah cukup dengan kita mengucapkan bismillah, syahadat dan sholawat. Kemudian memohon kepada Allah, ya Allah, hamba memohon ilmu laduni tingkatan cahya lebur sakti. La haula wala quwwata illa billah. Kun fayakun. Cukup seperti itu. Mudah dan simpel sekali ya bagi yang sudah diijazah tingkatan ini. Bagi yang belum ya nggak bisa ya. Sekalipun ngucap beberapa kali ya, kalau belum diijazahkan ya nggak bakalan bisa ya, karena ilmu ini diijazahkan sesuai tingkatannya yang sudah diberi hak untuk diijazahkan, seperti itu ya, yang memenuhi syarat tentunya. Baik, ketika sudah diaktifkan di dalam hati, bukan diucapkan secara lisan, bukan diucapkan secara jahar, akan tetapi niat itu disebutkan di hati ya, disebutkan di hati. Mintalah kepada Allah dengan penuh keyakinan. Insya Allah manakala kita yakin dan penuh iman mengucapkan niat ini di dalam hati, maka insya Allah Allah akan berikan ilmunya melalui wasilah karomah Kanjeng Sunan Kalijaga, seperti itu, sesuai dengan apa yang sudah diijazahkan oleh guru. Nah, manakala sudah aktif tingkatan ini, maka fungsinya untuk bela diri adalah menjaga kita dari segala serangan, baik fisik ataupun batin ya, seperti itu. Kita ambil dulu sisi fisiknya, lahiriahnya. Ketika datang ke Padepokan hendak ijazah tingkatan 93, dan ketika sudah diberikan ijazah 93, maka akan diperagakan ya, dites oleh tester dengan bentuk kedoliman. Karena untuk menguji ilmu ini sering saya sampaikan, dewan penguji atau yang disebut dengan tester itu harus menyerang dengan betul-betul asli dolim ya kepada seseorang yang sudah diijazah ini, agar ilmunya terbukti, seperti itu. Kalau hanya emosi saja tidak akan bisa, tetapi kalau dengan bentuk kedoliman, insya Allah ilmu ini langsung aktif dan langsung menyerang. Nah, apa sih bentuknya dari cahya lebur sakti? Di dalam ajaran atau buku panduan yang saya tulis dari Mahaguru Mukti Nur Ali, dari beliau Kanjeng Sunan Kalijaga, pemilik ijazah ilmu Nur Kalacakra dan Pancawarna dan Nur Kalacakra Kumarageni, dan khususnya di tingkatan 93 ini, pemilik cahya lebur sakti akan diselimuti dan dikelilingi oleh ribuan cahaya. Nah, seperti itu ya, harus dipahami oleh para murid semuanya. Ketika cahya lebur sakti diaktifkan, maka si pengamal ini akan dijaga dan dilindungi serta dikelilingi ribuan cahaya. Nah, manakala tester dolim itu akan menyerang kita dengan kedoliman, hendak mencelakakan kita dan hendak membunuh kita misalkan dengan niatnya, maka ribuan cahaya ini akan menyerang kepada orang dolim tersebut ya. Terbayang di tingkatan 90 saja Nur Kalacakra sekali melibas tester dolim langsung 3 detik langsung pingsan gitu. Di tingkat 91 Cakra Pancawarna 5 cahaya itu 3 detik langsung pingsan tester dolim itu. Nah, di Nur Kalacakra Kumarageni 7 wujud api ya bercahaya menyerupai diri kita akan menyerang orang dolim, dan itu pun durasinya 3-5 detik saja langsung terkapar dan kepanasan dan langsung jatuh pingsan ya. Nah, apalagi di tingkatan 93 cahya lebur sakti, ribuan cahaya akan menghantam siapa saja yang hendak berbuat dolim kepada kita, baik dari depan, dari belakang, dari samping kiri dan kanan,
dari atas dan dari bawah, baik lahir maupun batin. Semua makhluk yang hendak berbuat dolim akan diserang oleh ribuan cahaya yang menyelimuti dan menjaga kita. Jadi perbuatan dolim itu pasti akan dikejar ribuan cahaya, dan cahaya itu akan memasuki seluruh lubang manusia. Cahaya itu akan menghantam kedua matanya, dua telinga, dua hidung, satu mulut. Setiap lubang manusia akan dimasukinya, dan sisanya akan menghembuskan ke dalam badannya sampai dia kesakitan. Yang terasa itu sakitnya ada, panasnya ada, sesaknya ada, otot-otot seperti ditarik, dan dingin, beku sampai ke tulang ya. Jadi durasi 3 sampai 5 detik saja dia akan terkapar dan pingsan. Itulah hebatnya ilmu Allah ya. Bukan ilmu manusia ini, tapi ilmu Allah. Kekuasaan Allah. Tidak ada batasnya kuasa Allah itu ya. Maka dari itu pemilik ilmu atau pemilik ijazah Cahya Lebur Sakti insya Allah akan bermanfaat dalam hal penjagaan lahir ataupun batin, seperti itu ya. Karena kita tahu yang namanya kedoliman dan kejahatan itu terjadinya tidak akan ada yang mengetahui ya, seperti itu. Entah sedang sendirian, entah sedang tidur, atau misalkan kita sedang berpergian ke lokasi yang sepi. Inilah fungsinya kedudukan ilmu sebagai modal dan benteng pertahanan secara lahir dan batin. Tentulah manusia membutuhkan perisai dan penjagaan bagi dirinya terhadap bentuk-bentuk kejahatan ataupun kedoliman, baik lahir maupun batin. Ya, ketika kita sendirian, tentulah yang dibutuhkan adalah ilmu, ya, keterampilan fisik atau keterampilan batin. Nah, ilmu laduni adalah ilmu yang bersifat karomah atau ilmu yang bersifat instan, aktif manakala dibutuhkan, seperti itu. Ya, manakala sendiri tinggal diaktifkan ilmunya untuk waspada dan berhati-hati. Barangkali di lokasi tertentu itu ada bentuk kejahatan dan kedoliman, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Kun fayakun, dengan izin dan kuasa Allah, dengan karomah Kanjeng Sunan Kalijaga, manakala ada bentuk kedoliman dan kejahatan, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka dengan wasilah ilmu Cahya Lebur Sakti, ribuan cahaya akan mengelilingi kita sebagai perisai kita. Dan manakala ada bentuk kedoliman yang akan hendak mendolimi kita, maka cahaya itu tidak perlu diperintah, langsung otomatis akan menyerang dan menyembur kepada siapa saja yang hendak berbuat dolim. Hanya 3-5 detik saja langsung pingsan, kepanasan, ya, seperti itu. Di dalam peragaan di perguruan Cakra Rasa Buana, ketika tester itu sudah pingsan, maka segeralah disembuhkan. Sembuhkan ya, kasihan. Karena yang merasakan sakitnya itu adalah tester. Karena dia itu hendak berbuat dolim kepada kita. Sekalipun diperintah untuk membuktikan keaslian ilmu, namun kasihan badannya. Karena badannya merasakan panas, dingin, sakit, dan sebagainya. Artinya bijaksanalah dalam memperagakan ilmu ini. Sekalipun hanya sekedar untuk pembuktian, namun kasihan kepada tester. Segera disembuhkan dengan air pengobatan. Sebagaimana biasa, untuk mengobati tester yang terkena ini, gunakanlah air doa ya. Minta kepada Allah, ya Allah, hamba memohon wasilah penyembuhan. Jadikanlah air ini penyembuh dari efek yang terkena Cahya Lebur Sakti. Minta ya. Jadi obat itu ada di tingkatan itu sendiri. Makanya dipinta, ya Allah, hamba memohon jadikanlah air ini penawar dari tingkatan Cahya Lebur Sakti, dan bacakanlah Al-Fatihah dan bacakanlah sholawat. Ya, memohon kepada Allah. Insya Allah diminumkan dan diciprakan akan sembuh. Ya, rasa sakit, panas dan sebagainya akan hilang atas izin dan kuasa Allah. Ya, seperti itu. Jadi segera disembuhkan. Jangan dibiarkan, kasihan ya, seperti itu. Paham ya? Nah, inilah keunikan, kehebatan dan keagungan ilmu Allah yang tidak dimiliki manusia secara asal-asalan, namun sifatnya diturunkan dan dititipkan
dari beliau Kanjeng Sunan Kalijaga. Beliau Kanjeng Sunan Kalijaga menitipkan ini tiada lain hanyalah untuk meluruskan tauhid, meyakini dan mengimani bahwasannya ilmu Allah itu benar adanya dan ilmu Allah itu agung, ya seperti itu. Diturunkannya ijazah ini bukan untuk tambah takabur, bukan untuk kesombongan, melainkan untuk kemaslahatan. Ya, menjaga diri sendiri adalah suatu bentuk kewajiban karena Allah menitipkan diri ini lahir dan batin untuk dijaga supaya taat dan patuh di jalan Allah. Kalau kita sendiri tidak mampu menjaga badan kita sendiri, itu artinya kita lalai dari apa yang diamanatkan Allah. Allah mengamanatkan kepada kita untuk menjaga lahiriah kita, untuk menjaga batiniah kita supaya selamat, supaya sehat, dan supaya berkah, seperti itu ya. Jagalah badan ini baik lahir maupun batin dengan ilmu Allah, seperti itu ya. Maka ada perintah tolabul ilmi. Hiasilah akal kita dengan ilmu, hiasilah pikiran kita dengan ilmu, dan hiasilah kolbu ini dengan ilmu supaya gerak badan kita, perilaku badan kita itu berada di jalan Allah, ya seperti itu. Maka ada perintah belajarlah sampai ke ujung hayat, seperti itu ya. Sampai mati kita belajar, karena dengan ilmu saja kita bisa hidup, seperti itu ya. Ilmu itu laksana cahaya. Cahaya itu menerangi kegelapan. Allah menurunkan cahaya, menurunkan ilmu ya untuk menerangi kegelapan, untuk menuntun dari arah yang bengkok menjadi arah yang lurus, dari yang celaka menjadi selamat. Itulah manfaat daripada ilmu atau cahaya, seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di tayangan yang ini tentang penjelasan ilmu murid level 5 tingkatan ke-93 Cahya Lebur Sakti, mudah-mudahan bermanfaat bagi para murid semuanya. Saya amanatkan kepada para murid semuanya dimanapun berada, entah yang di Indonesia ataupun di Malaysia ataupun dimanapun berada, termasuk yang di Pakistan, yang jauh-jauh, simaklah video ini, dengarkan dan pelajari, serta amalkan apa-apa yang sudah diamanatkan. Sebaik-baik manusia adalah yang memegang amanah ya, dan melaksanakan amanah ini sesuai dengan apa yang diperintahkan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tetaplah istiqomah salat fardu ya, belajarlah puasa sunnah, dan kuatkanlah zikir secara istiqomah setiap hari, dan berbaiklah manfaat, berbuat baiklah kepada sesama, tebar manfaat, jalin silaturahmi dan perkuat ukhuwah Islamiyah. Hargailah setiap perbedaan, karena dari perbedaan itulah kita dapat belajar saling melengkapi. Tutupilah kekurangan-kekurangan diri kita dan kekurangan orang lain, saling berbagi dan saling menutupi, itulah ibadah. Mudah-mudahan di tayangan yang ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya hamba Doib, banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Kebenaran hanyalah milik Allah. Bagi siapa saja yang ingin bergabung kepada perguruan Cakra Rasa Buana, silahkan secara jarak dekat datang langsung ke Padepokan atau jarak jauh. Insya Allah bagi yang ingin ijazah jarak jauh ataupun jarak dekat, kualitasnya sama saja. Keaslian dan kemurnian kadar karomah Kanjeng Sunan Kalijaga insya Allah terjaga. Jadi silahkan, kami terbuka untuk umum. Bagi yang masih bingung, silahkan dipelajari video-video sebelumnya agar kita paham. Dan jika ingin langsung berkomunikasi, bertanya atau tabayun kepada saya, silahkan. Saya terbuka apa adanya ya. Apa yang bisa saya sampaikan ya saya sampaikan. Apa yang saya masih bingung ya saya akan tanyakan kepada guru saya. Karena saya itu hanyalah dititipi saja, dititipi amanat ya, dan dititipi ilmu. Semuanya atas kuasa Allah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.